Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina. Kok Muhammad semua? Ulang lagi. Nah, itulah fungsinya zikir berjamaah. Itulah fungsinya kalau kita bersatu, duduk bersatu, walaupun tidak hafal, kelihatan hafal. Nah, sudah tahu hikmahnya berkumpul kayak gini. Nah, nanti ke depan kalau ada pengajian, berkumpullah kayak gini, sehinggalah turun rahmat dan keberkahan. Ulang lagi ya. Bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. Hadratal mukarramin, hadratal muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, para bapak-bapak, para ibu-ibu, wa khussu bidzikri ketua masjid, apa nama masjid ini? Masjid Jami' Al-Ikhlas. Oh, namanya Al-Ikhlas. Masya Allah. Kira-kira belajar ikhlas dari siapa, Pak? Kita ini belajar ikhlas dari siapa? Dari Rasulullah. Salah. Belajar ikhlas dari siapa, Ibu? Dari diri sendiri, berarti sering tersiksa di rumah. Salah. Bapak-bapak, belajar ikhlas dari tukang parkir. Tukang parkir itu selalu didatangi mobil Alphard, Al-Fatihah, Pak Jiro, Ibu Jiro. Banyak mobil yang datang kepada dia, tapi dia melepaskan semua dengan cara yang tenang. Mengapa? Karena dia sadar diri bahwa semua itu hanya titipan. Maka bapak-bapak yang kaya raya, ingat, harta itu cuma hanya titipan. Lalu kemudian yang punya jabatan, jangan egois, jangan sombong, itu cuma hanya titi. Pun ibu-ibu, suaminya ini juga hanya titi. Kalau enggak diambil sama Allah, diambil sama orang lain. Ibu setuju? Kok setuju, Bu? La ilaha illallah. Lalu kemudian ketua Masjid Al-Ikhlas. Siapa namanya ketua masjid ini? Di mana beliau? Lagi di Jogja. Mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Lalu kemudian imam masjid ini siapa namanya? Bapak Khairul. Di mana beliau? Oh. Masya Allah. Mudah-mudahan juga sehat selalu. Berarti hari ini saya itu tidak dianggap ya? Kan saya yang jadi imam. Saya cuma mancing ke jemaah ini. Saya sangka jemaah itu akan berkata Abdul Basit Musfi. Ternyata beliau yang disebut. Gak apa-apalah, gak harus kecil hati. Enggak harus sering-sering disebut supaya tidak muncul perasaan ujub lalu sombong. Nah, faham? Banyak pelajaran yang saya sampaikan. Pertama, harus berkumpul. Supaya apa? Supaya hati kita menyatu. Pelajaran yang kedua, belajar ikhlas dari siapa? Dari tukang parkir. Pelajaran yang ketiga, jangan sering-sering minta pujian. Jangan sering-sering minta disebut nama. Kalau sering-sering minta disebut nama, minta sering dipuji, maka akan muncullah perasaan ujub. Saya yang paling hebat, saya yang paling mewah, saya yang paling gagah, sayalah yang dipilih oleh Allah. Benar kan, Pak?
maka muncullah perasaan kesombongan nanti. Maka orang yang lupa dengan kubur, berarti dia akan lupa juga sama diri sendiri bahwa ujung kehidupan ini yaitu adalah mati. Maka buanglah perasaan kesombongan ini. Lalu kemudian muadzin Bilal, masjid ini siapa namanya? Mansur. Di mana beliau? Saya tahu kalau muadzin itu duduknya di samping saya. Saya imam, beliau muadzin. Kok duduk di sana, Pak? Mau cepat pulang? Mudah-mudahan semua bapak-bapak, datuk-datuk, ibu-ibu yang ada di sini insya Allah bisa nyusul ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Amin ya rabbal. Saya buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang ngaji, katakanlah Allah. Jangan semua kayak gini. Alah, ini banyak hutang. Jangan kayak gitu, harus semangat. Maka saya sengaja kumpulkan jamaah semua di dalam satu tempat hingga enak menyatulah hati kita. Saya akan ulang-ulang terus itu. Supaya apa? Supaya Bapak bisa berkumpul sama orang-orang. Saya ulang lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Itu terpaksa itu, Pak. Allah. Jangan sampai mengeluarin matanya, Pak. Pelan-pelan. Allah. Naik sedikit. Allah. Latihan. 1, 2, 3. Allah. Lebih indah gini apa yang tadi, Pak? Indah gini kan? Dibanding yang tadi. Allah. Coba ulang lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa artinya laqad kana lakum? Allah itu memutuskan Nabi untuk kita supaya dia bisa membawa kita kepada surga. Karena kita yaitu adalah umat yang paling mulia. Banyak umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi. Tapi umat yang paling mulia di antara umat-umat yaitu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bahas 3 semua tentang peringatan Nabi. Minta tolong baik-baik, dengarin baik-baik. Lalu kemudian ini penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama yang saya akan bahas, apa hukumnya maulid. Yang kedua, mengapa kita bikin acara maulid sedangkan di zaman Nabi itu tidak ada acara maulid.
Yang ketiga, apa fungsinya, apa hikmahnya, apa kelebihannya kita itu selalu bersolawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa hukumnya maulid? Kalau ada orang bertanya apa hukumnya maulid, pancinglah dia juga dengan pertanyaan. Bapak tanya ke saya, apa hukumnya maulid? Langsung pancing dengan pertanyaan. Emang engkau sudah tahu perbedaan antara maulid dengan maulud atau tidak? Kalau sudah tahu perbedaan antara maulid dengan maulud, alhamdulillah. Kalau tidak tahu, maka belajarlah. Sekarang banyak orang yang tidak mau belajar. Giliran motornya rusak, pergi ke ahlinya. Giliran HP-nya rusak, pergi ke ahlinya. Giliran giginya rusak, pergi ke ahlinya. Tapi giliran agama tidak faham, seenak-enaknya berkata. Tidak mau belajar kepada ahlinya. Benar kan Pak? Maka tanyalah kepada ahlinya. Apa perbedaan maulid dengan maulud? Maulid itu artinya waktu kelahirannya Nabi, waktu kelahirannya bapak, waktu kelahirannya ibu, waktu kelahirannya Upin Ipin. Itulah artinya waktu kelahiran. Maulud itu artinya bayi yang lahir. Jadi kalau ada orang bertanya apa hukumnya maulid, dia itu seolah-olah menghukumi waktu kelahirannya Nabi. Apakah boleh? Tidak boleh. Bapak ditanya, apa hukum kelahirannya engkau? Kok waktu saya lahir dihukum? Maka jangan seenak-enaknya langsung menghukum. Oke Pak, oke Ibu, faham? Itulah poin yang pertama. Sebelum saya masuk ke poin yang kedua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu Pak, kalau ada pengajian, semua sahabat-sahabat Nabi ini berkumpul, lalu duduk, lalu mereka menjenguk Nabi, lalu kemudian mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Uswatun hasanah, dialah contoh yang paling baik. Nabi itu kalau mengajarkan sesuatu Pak, kalau mengajarkan sesuatu Ibu, enggak langsung nyuruh-nyuruh. Beda sama kita. Orang tua zaman sekarang suka nyuruh, tapi tidak pernah mencontohkan. Maaf, ini pahit yang saya sampaikan. Pahit, saya tahu. Tapi maaf, diterimalah. Nabi kalau mengajarkan wudhu, Nabi berkata kayak gini, beginilah tata cara wudhu nak. Nah, nih. Nabi kalau mengajarkan wudhu, contoh, Nabi itu ngambil air wudhu di depan sahabatnya, lalu mereka itu meniru. Mengapa Nabi itu mengajarkan kalau mengambil air wudhu mesti dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas? Apa hikmahnya? Supaya air itu masuk ke dalam kuku. Kata Nabi, siapa yang suka memanjangkan kukunya, maka dia berkawan sama setan. Affaraka, kata Nabi. Affaraka, kata Nabi, kukumu. Fa inna syaitana yaq'udu ma tala minha. Karena sesungguhnya setan suka sembunyi-sembunyi di dalamku. Maka wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu yang suka memanjangkan kukunya, satu di sini, lalu satu di sini, lalu foto-foto kayak gini, maka dia itu sudah berkawan sama setan. Karena tanda kepalanya setan kayak gini. Nah, ini lihat. Tanda kepalanya setan kayak gini. Maka wahai bapak-bapak yang suka memanjangkan kukunya, jangan banyak alasan. Jangan banyak cakap. Ini apa hikmahnya? Kok dipanjangkan? Ini. Engkau laki-laki apa bencong? Potong. Jangan banyak alasan. Kata Nabi, setiap hari Jumat harus dipotong. Nah, itulah hikmahnya. Nabi kalau mengajarkan sesuatu itu selalu mencontohkan. Kita orang tua zaman sekarang, maaf jangan tersinggung, tidak pernah mencontohkan. Wallahi tidak pernah. Kalau mau mengajarkan sesuatu, seumpamaannya tentang solat, dia itu selalu nyuruh, pergi kau solat, wajiblah kau. Benar kan Pak? Tapi apakah Bapak pernah mengajak anaknya? Tidak. Apakah Bapak pernah ngaji sama anaknya? Tidak. Maka itulah yang namanya pendidikan yang salah.
Seharusnya kalau ingin mendidik anak secara benar, mencontohkan, ambil air wudu di depan anak, lalu ambil sejadahnya, lalu ajaklah anaknya ke masjid. Yuk nak ke masjid nak, yuk nak ke masjid nak. Hari ini kita itu solat berjamaah nak. Nanti hari kemudian semua jamaah akan solat terhadap kita. Nah, itulah yang namanya dakwah. Dakwah itu artinya apa? Mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Maka dalam safari dakwah ini saya mengajak jamaah untuk berkumpul. Karena dakwah itu apa artinya Pak? Bukan Nah, faham? Dan dakwah itu bukan cuma hanya tugasnya ustaz, tugas bapak-bapak juga, tugas ibu-ibu juga. Semua yang ada di sini pasti mengajak kawannya untuk solat berjamaah. Poin yang pertama saya sudah bahas, apa hukum maulid. Poin yang kedua, mengapa di zaman sahabat Nabi itu tidak ada acara maulid? Mengapa di zaman sahabat Nabi itu tidak ada acara maulid? Karena Nabi ada di antara mereka. Nabi berdagang sama mereka, Nabi makan sama mereka, Nabi minum, sholat, puasa, tidur, berdagang, jalan-jalan, lalu kemudian keluar ke pasar. Itu semua bersama mereka. Maka untuk apa bikin acara maulid? Coba renungkanlah apa arti lagu ini. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taybatin qabla al-maghrib taliban qurbal habib. Apa arti lagu ini? Andai ada di tengah-tengah kita Nabi, gimana responnya Bapak? Bisa bicara? Bisa mengungkapkan sesuatu? Tidak bisa. Maka kalau ada acara pengajian, anggaplah Nabi, seolah-olah Nabi ada di tengah kita. Gimana perasaannya engkau? Pasti hatinya engkau ini bersih. Pasti engkau ini suka berkumpul. Pasti engkau ini suka senyum. Pasti engkau ini selalu mencontohkan yang baik-baik saja. Benar kan Pak? Itulah arti lagu ini. Coba dengan satu suara. Bagi yang hafal, ikutilah saya. Bagi yang tidak hafal, pura-pura hafal. Yang penting mulutnya bergerak. Kayak gini. Bisa Pak? Bisa? Dengan satu suara. Saya alhamdulillah ketika sebelum saya nyampe masjid ini, saya tadi duduk di masjid, duduk di mobil. Lalu kemudian hati saya itu terharu dengan ibu-ibu. Masya Allah, ibu-ibu sholawatan. Muhammad Nabi Nuru Hadina. Ibu-ibu sholawat, bapak-bapak lagi rokok. Kira-kira siapa yang mau masuk surga di sini? Ibu-ibu apa laki-laki? Nah, mengapa sering ada pengajian ibu-ibu dibanding bapak-bapak? Karena rata-rata ahli surga yaitu adalah kalau laki-laki entahlah ahli apa. Kalau bukan ahli surga, ahli hisab. Benar kan Pak? Lalu kemudian pesan saya yang kedua, minta tolong, wahai bapak-bapak, wahai laki-laki, jangan rokok di dalam masjid. Ini rumah Allah. Hormatilah rumah Allah. Jangan mentang-mentang karena engkau ini punya jabatan atau engkau ini ketua takmir masjid lalu engkau enak-enak kali lalu rokok di masjid. Ini rumah Allah. Muliakanlah rumah Allah. Dzalika wa may yu'azzim siapa yang mengagungkan rumah Allah, maka dialah salah satu tanda bahwa kita itu sudah bertakwa kepada Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Jangan rokok di dalam masjid. Kalau
Mau rokok, rokoklah di pinggir jalan. Kurang tenang, rokoklah di tengah jalan. Insya Allah rokoknya habis, engkau juga habis. Nah, jangan sembarangan rokok. Saya paling benci sama bapak-bapak yang merokok di masjid. Paling benci saya, tidak suka. Engkau ini tidak menghormati rumah Allah. Jangan kayak gitu, enak-enak kali. Kalau mau rokok, rokoklah di luar. Oke Pak? Memang pahit yang saya sampaikan, tapi ini semua ajaran Nabi Pak, bukan saya Pak. Nabi mengajarkan kayak gitu. Karena ini acara maulid, maka saya sampaikan semua yang pernah disampaikan oleh Nabi. Lalu kemudian kita artikan lagu ini. Coba kita baca lagu ini dengan satu suara. Ayo, 1, 2, 3. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taybatin qabla al-maghrib taliban qurb al-habib biqurbihim nasu tatrib wa tarullaha fayudib anwaru taha la taghib balibna Habib, andai ada di tengah-tengah kita itu, yaitu adalah Nabi, apa yang terjadi? Ladanal qasi wal qarib, tidak akan ada orang yang suka mencaci maki, tidak akan ada orang yang suka meremehkan. Semua orang yang hatinya keras, yang hatinya lembut, pasti ingin meniru dengan apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi, dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Itulah artinya lagu ini, ladanal qasi wal qarib. Semua hati kita itu akan menyatu, akan lembut. Cakapannya juga terhadap tetangga, kawan, lawan, anak itu akan lembut benar. Benar kan Pak? Itulah arti lagu ini. Enak sekali Pak lagu ini Pak. Ladanal qasi wal qarib. Lalu apa artinya? Min taybatin qabla al-maghrib. Dari Madinah Nabi diutuskan oleh Allah untuk menjadi sebagai Nabi, untuk menjadi sebagai Rasul. Lalu kemudian min taybatin qabla al-maghrib taliban qurbal habib. Siapa yang datang ke Madinah, mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa nyampe ke kota Madinah, lalu mati di kota Madinah. Siapa yang bisa meninggal di kota Madinah? Itu kata Nabi, man mata, siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka dia wajib mendapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi. Mau tidak mau, engkau ini harus dapat dan wajib dapat mendapat syafaatnya Nabi. Itulah enaknya mati di kota Madinah. Itu kata Nabi, man mata bil Madinah, maka dia itu mesti dapat syafaatnya Nabi. Apakah kita itu bisa meninggal di kota Madinah? Bisa insya-Allah. Lihatlah, kira-kira kematian itu bisa request tinggal di mana atau meninggal di mana? Bisa enggak Pak? Hah? Bisa apa enggak? Dalilnya apa? Tidak ada. Dalilnya tidak ada. Dalilnya ada di dalam sujud. Kita minta dalam sujud itu 3. Apa permintaan kita di dalam sujud? Allahumma inni as'aluka husnan. Itu request enggak? Request kan? Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul, di tempat yang paling mulia, fi ahsani maqam. Tempat yang paling mulia itu di mana? Di kota Madinah. Bersama siapa? Dengan siapa? Bersama ma'an nabiyil mustafa alaihi salatu wassalam. Maka sering-seringlah baca doa ini ketika engkau sujud. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi ahsani maqam ma'an nabiyil mustafa alaihi salatu wassalam. Cobalah lihat kisah atau sejarah Mbah Maimun Zubair. Bapak-bapak kenal sama Mbah Maimun Zubair? Kenal?
alim ulama Indonesia. Cerita beliau itu unik sekali. Beliau lahir di Indo, belajar di Makkah, meninggalnya di Makkah. Cerita beliau itu ketika beliau lagi menuntut ilmu di Makkah, setelah beliau itu sudah menuntut ilmu, apa kata gurunya? Pergilah engkau, baliklah engkau ke Indonesia, sebarkanlah ilmu ini. Siapa nama gurunya? As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Kata gurunya, baliklah nak, sebarkanlah ilmu ini nak. Lalu apa kata Mbah Maimun Zubair? Saya ini tidak kuat, wahai guruku, tidak kuat untuk menjauhi engkau. Begitulah dulu hubungan antara santri dengan gurunya. Sekarang banyak orang tua, banyak santri yang memusuhin gurunya, yang memusuhin ustaznya. Mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang punya harta, gurunya dimusuhin, ustaznya dimusuhin. Ketika kita memusuhi guru, maka apa yang terjadi? Allah menurunkan azab, gempa. Nah, faham? Itulah yang terjadi sekarang. Banyak gempa, di antaranya di Indonesia. Karena kita suka memusuhi guru, suka melapor guru ke polisi. Pertanyaan saya, apakah engkau sanggup untuk mendidik anak ini? Sanggup kan? Sanggup bang? Sanggup pak? Tidak sanggup. Bapak dari pagi sampai maghrib cari nafkah, benar kan? Ibu sibuk dengan cuci piring, cuci baju. Siapa yang mendidik mereka? Guru. Siapa yang ngajarin mereka? Guru. Benar kan Pak? Kenapa kita ini memusuhi guru? Kenapa kita ini memusuhi ustaz? Tidak boleh. Maka kalau ingin selamat dari gempa, dari azab Allah, muliakanlah gurunya, muliakanlah orang tuanya. Dan yang saya sampaikan ini pasti benar. Kok saya ini pede sekali bahwa itu pasti benar? Karena semua yang saya hadapi ini seolah-olah seperti orang tua saya. Saya tanya kepada bapak-bapak, tapi minta tolong jujur. Dulu ketika kita itu menuntut ilmu di sekolah atau dimanapun berada, guru itu selalu mukul kita. Benar kan Pak? Benar kan? Apakah kita itu pernah lawan? Tidak. Karena kita itu tidak lawan, maka kehidupan kita itu isinya keberkahan. Benar kan? Tapi sekarang keberkahan sudah dicabut oleh Allah. Benar kan? Mengapa? Karena kita suka memusuhi guru. Waspada. Jangan suka menyusuhin jangan suka menyusuhin guru. Jangan suka menyusuhin ustaz. Mau engkau punya jabatan, mau engkau punya harta, mau engkau punya apapun lah, muliakanlah gurunya. Kata guru Sayyid, kata guru Mbah Maimun Zubair, baliklah engkau nak, sebarkanlah ilmu ini nak. Apa kata Mbah Maimun Zubair? Saya ini enggak bisa jauh dari engkau wahai guruku. Lalu apa kata gurunya? Baliklah engkau, sebarkanlah ilmu ini, engkau akan mati nanti insya-Allah di Makkah, kuburnya di samping saya. Itu cuman hanya ucapan, tapi bisa jadi Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan seenak-enaknya mengeluarin kata-kata innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Azab itu, ujian itu akan turun karena kita itu seenak-enaknya mengeluarin kata-kata yang kotor. Waspada, jagalah lisannya. Begitulah kata A'agim, jagalah hati. Dengan satu suara, jagalah hati. Apa lagi? Banyak orang yang penampilan ustaz, penampilan kiai, tapi hatinya busuk sekali. Busuk, buruk sekali. Benar kan? Bersihkanlah hatinya. Dengan pengajian ini minta tolong bersihkanlah hatinya. Gimana cara untuk membersihkan hati? Banyak caranya. Di antara cara membersihkan hati yaitu adalah dengan tata cara kalau datang ke suatu tempat senyum. Jarang ada orang yang sombong lalu suka senyum. Jarang. Maka kalau datang ke suatu tempat itu senyum, Pak. Tadi pas saya datang ke sini,
Setelah selesai solat Isya, banyak jemaah yang menengok saya kayak gini. Di hati saya, ya Allah, apa salah saya ini? Kok semua menengok saya kayak gitu? Kalau datang ke suatu acara coba senyum Pak. Nampain giginya. Senyum Pak. Nah, itulah ajarannya Nabi. Sunnah yang sudah hilang yaitu adalah karena ucapan itu bisa jadi doa, maka apa yang terjadi? Mbah Maimun Zubair datang ke Makkah di usia 94 tahun dalam niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika beliau datang ke Makkah lalu melaksanakan ibadah umrah, apa yang terjadi? Meninggal. Di mana dikuburkan? Di Makkah. Di samping siapa? Di samping gurunya. Di samping siapa lagi? Di samping Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka banyak pelajaran yang saya sampaikan, minta tolong jagalah sikapnya, jagalah hatinya. Jaga. Gimana cara menjaga hati ini dengan sikap ini? Yang pertama, senyum. Yang kedua, berkawanlah sama orang-orang baik. Kalau kawan kita itu buruk, maka kita juga akan sama seperti dia. Tapi kalau kawan kita itu baik seperti ibu-ibu tadi, Masya Allah, mereka itu bahagia sekali Pak. Mengapa saya itu tidak rela melihat ibu-ibu di sana? Karena mereka itu menjemput saya. Bukan bapak yang jemput saya, ibu. Benar kan ibu? Kira-kira siapa yang lebih mulia di sini? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Nah, coba dengan kerasin suaranya supaya mereka itu tersinggung. Siapa yang lebih mulia di sini? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah, faham? Jagalah hatinya. Ibu-ibu lah yang paling mulia. Tak tega saya melihat ibu-ibu di sana. Ya Allah, kok jauh ibu-ibu ini? Sedangkan ahli surga yang paling banyak yaitu adalah apa kata lagu? Ibu-ibu itu derajatnya lebih tingkat dibanding bapak. Berapa derajat ibu? 3 tingkat dibanding bapak. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Mengapa mereka itu derajatnya 3 tingkat? Karena punya 3 sifat. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Nah, begitulah caranya membahagiakan ibu. Saya mau tanya, tapi minta tolong jujur. Ibu-ibu senang nggak saya nyuruh ibu-ibu di sini? Mengapa senang? Karena ibu menganggap saya seperti anaknya kan? Jangan semua menganggap saya seperti anak. Adalah di antara kalian yang menganggap saya seperti menantunya. Jangan suaminya. Tidak mau saya nenek-nenek. Jangan sakit hati, bercanda. Begitulah cara membahagiakan orang. Oke Pak, oke Bu. Muliakanlah orang tua. Kalau engkau memuliakan orang tua, Allah akan angkat derajatnya engkau. Benar kan Ibu? Benar kan Pak? Tapi kalau kita memusuhi atau menjadi anak durhaka terhadap orang tua, Allah itu tidak suka sama kita. Maka saya bilang, wahai bapak-bapak, mari ke depan. Wahai ibu-ibu, datanglah kemari. Nah, bahagia mereka. Bukti mereka itu bahagia. Nih, mereka lagi ketawa. Nampain giginya ibu? Ada gigi apa tidak? Nah, banyak pelajaran Pak. Enak sekali acara maulid ini Pak. Enak. Kalau hatinya kita itu bersih, cara menyampaikannya juga enak. Kalau hatinya kita itu bersih, cara mendapat ilmu juga itu enak. Benar kan Pak? Nah, Masya Allah. Lalu kemudian, sampai mana saya ini? Okey, lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib. Andai ada di tengah kita yaitu adalah Nabi, apa yang terjadi? Semua kita itu akan jatuh
min thayyibatin qabla al-maghrib talibul qurban habib. Mudah-mudahan insya-Allah kita ini bisa meninggal di kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang benar engkau cinta sama Nabi Muhammad SAW, maka engkau ini harus tahu dan harus hafal siapa aja keluarganya Nabi, siapa aja anak-anak Nabi. Saya akan bikin lomba antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Saya pengen tahu siapa di sini yang layak masuk surga. Apakah ibu-ibu? Apakah bapak-bapak? Setuju? Kalau ibu-ibu yang hafal, berarti mereka lah yang masuk surga. Kalau bapak-bapak tidak hafal, entahlah masuk ke mana. Nah, sakit hati kan? Sakit kan? Rasakan. Karena banyak orang-orang yang berkata, saya ini Muslim Ustaz, saya cinta sama Nabi, tapi tidak tahu siapa keluarganya Nabi, tidak hafal siapa anak-anak Nabi. Muslim cuma hanya di KTP. Jangan kayak gitu. Harus tahu siapa keluarganya Nabi, harus hafal siapa anak-anak Nabi. Itu paling minim. Coba ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan satu suara. Saya akan melantunkan lagu ini cuma hanya 2 kali. Setelah 2 kali, saya akan bikin lomba antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Tolong perhatikan lagu ini, harus hafal. Ayo dengan satu suara. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri Sintia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari inilah kisah sang Rasul. Nah, saya akan ulang yang kedua. Man, Bang, Ustaz Afif, mana? Ayo ibu, ulang lagi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Talib pamannya, Khadijah istri Sintia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari sambil bersolawat. Kotak infak ini diisi untuk anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran. Nah, saya sudah sampaikan 2 kali. Sekarang saya akan tes ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, saya sudah angkat derajatnya engkau. Minta tolong jangan memalukan saya. Bisa? Bisa ibu? Kerjasama ya? Dengan satu suara. Abdullah nama Abdul Muttalib Masya Allah, sudah stop, hafal. Layak masuk surga. Aminillah. Sekarang bapak-bapak. Nah, ayo Pak, saya juga laki-laki Pak. Tolong jangan memalukan saya. Bisa Pak? Bisa? Ayo buktikanlah kepada ibu-ibu bahwa kita ini ahli surga. Ayo dengan satu suara. Bapak-bapak aja. Oke? Bisa Pak? Ayo bapak-bapak laki-laki. Abdullah nama Sebentar. Suaranya ini enggak menyatu. No. Saya tidak terima kayak gitu. Harus menyatu. Mengapa cuma di sini suaranya?
Di sana di mana? Di sana di mana? Kok tidak ada? Harus dengan satu suara. Ayo. Abdullah nama Sudah, stop. Ada bapak-bapak yang hafal, ada bapak-bapak yang kayak gini. Ibu-ibu, kira-kira laki-laki layak masuk surga atau tidak? Tidak. Sakit hati, Pak. Tidak katanya, Pak. Layak mereka masuk surga tidak? Tidak. Oh layak. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Harus hafal, Pak, keluarga Nabi, Pak. Karena sekarang ada video yang lagi viral di TikTok. Ada banyak-banyak orang yang suka mengejek keturunan Nabi. Banyak. Mengapa? Karena mereka itu tidak hafal siapa aja keluarganya Nabi. Maka mereka itu tega untuk mencaci maki, meremehkan keturunannya Nabi. Benar kan, Pak? Coba sekarang, kira-kira berapa anak-anak Nabi? 7. Ayo dengan satu suara. Bapak-bapak dulu ya. Nah, ibu-ibu jangan ikut ya. Oke? Ayo, wahai bapak-bapak, wahai gentleman, kalau engkau hafal gentle, kalau tidak hafal ayo, anak-anak Nabi ada 7 orang. Sebentar. Saya akan bikin lomba antara 3. Bapak-bapak, upin-ipin, ibu-ibu. Karena dari tadi suaranya cuma di sini. Laki-laki yang sok-sok gentleman, mana suaranya? Mana suaranya? Dari tadi sok-sok gentleman. Buktikanlah kepada saya, engkau ini gentleman atau tidak. Ayo, Upin-Ipin. Upin-Ipin dulu, setelah itu bapak-bapak. Ayo, dengan satu suara ya. Oke guys? Oke Besti? Kerjasama. Anak-anak Nabi pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Hafal mereka. Inilah yang dibanggakan oleh orang tua. Nanti setelah selesai acara ini, saya akan kasih hadiah kepada 3 ini. Kalau yang di belakang ingin dapat hadiah, duduklah di sini. Cepat, Upin. Tidak mau. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Di situ. Yang di belakang, Upin yang di belakang berkumpullah sama Upin yang di depan. Ayo. 1, saya hitung sampai 3. Sini, cepat. Nah, Ustaz Afif minta tolong siapkan uang untuk mereka. Oke? 10.000. Nah, mereka bangga, Pak. Mereka bahagia enggak dapat uang nanti? Dibanding Bapak. Berkumpul susah, ngaji susah. Gimana mau masuk surga? Benar kan? Rasakanlah. Untuk siapa tidak mau berkumpul? Ayo guys, kerja dengan satu suara, oke? Hafal semua? Nah, kalau tidak ada yang hafal, ayo dengan satu suara, supaya mereka itu juga bangga dengan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahagia enggak kalau anaknya hafal? Nah, ayo guys,
Anak-anak Nabi, tiga laki-laki. Pertama Abdullah, Zainab, Ummi Kulthum, Fatimah, ahli surga. Amin. Sekarang ibu-ibu. Nah, ayo ibu-ibu, hafalkan. Ibu-ibu, kalau tidak hafal, saya akan kasih bantuan dari Upin-Upin ini. Nah, ini khusus ibu-ibu. Bapak-bapak tidak ada bantuannya. Tidak ada sama sekali. Ayo ibu-ibu dengan satu suara, jangan malu, nggak apa-apa. Kalau tidak hafal, pura-pura hafal. Yang penting mulutnya kayak gini. Bisa? Anak-anak Nabi, tiga laki-laki. Pertama Abdullah, Zainab, Ummi Kulthum, ahli surga. Nah, sekarang lihatlah bapak-bapak, ahli surga atau ahli hisab? Ayo Pak, jangan memalukan saya. Anak-anak Nabi, tiga laki-laki, 4 perempuan. Pertama ibu-ibu, laki-laki ini gentleman apa cemen? Ibu-ibu, kerasinlah suaranya supaya mereka itu tersinggung. Laki-laki ini gentleman apa cemen? Rasakan. Hafal, harus hafal tentang anak-anak Nabi. Begitu Pak, begitu Ibu. Itu sebagian dari tanda kita itu cinta sama Nabi. Harus hafal. Oke Bu, oke Pak. Lalu kemudian Nabi mengajarkan kalau minum sesuatu, saya boleh minum? Untuk mencontohkan, walaupun saya haus. Nah, nih lihat. Nabi kalau minum, bismillah. Nabi itu kalau minum kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau minum 3 nafas. Beginilah Nabi tata cara minum. Kita benar kan? Yang minum dengan tangan kiri berarti yang tersinggung dengan ceramah saya berarti wahai setan, berhentilah minum dengan tangan kiri. Nah, ini ajaran Nabi. Minumlah dengan tangan kanan, lalu dengan 3 nafas. Boleh ulang lagi? Contoh yang kedua, yaitu adalah Nabi kalau datang ke suatu tempat itu selalu senyum Pak. Minta tolong Pak, minta tolong. Kalau datang ke suatu tempat senyum. Jangan kayak gini. Senyum Pak, senyum Ibu. Untuk membersihkan hati itu harus sering-sering Yang ketiga, Nabi kalau datang ke suatu tempat itu sering-sering salam. Sekarang banyak orang yang salamannya kayak gini. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang WA sama saya kayak gini. Aswerbe. Itu bukan salaman. Minta tolong. Kalau salaman, salamanlah secara sempurna. Karena salaman itu isinya doa Pak.
Salaman itu apa artinya? Assalamualaikum. Selamat bagi engkau, anaknya engkau, keluarganya engkau, usahanya engkau. Assalamualaikum. Lalu kemudian warahmatullah, rahmat bagi engkau, wabarakatuh, berkah bagi engkau. Maka sering-sering ucapkanlah Ada 3 salam. Salaman itu terbagi 3. Yang pertama, ketika saya salam, semua itu wajib menjawab salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menjawab salaman saya. Kapan? Ketika saya lagi sedang solat. Allahu Akbar. Tiba-tiba Bapak Camat mau lewat di depan saya harus cegahin dia. Malah dia salaman. Waalaikumsalam Ustaz. Tidak boleh menjawab salaman orang yang lagi sedang Benar kan guys? Benar. Wow. Salaman yang ketiga yang tidak ingin didengarkan sama kita. Kapan? Ketika pergi ke kuburan lalu berkata, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Tiba-tiba ada orang bangkit lalu menjawab salaman kita. Waalaikumsalam. Ingin didengarkan? Tidak kan? Maka harus sering-sering salam. Dan kalau mau salaman itu harus sempurna Pak. Jangan salamannya macam kayak gini. Sini Ustaz Afif. Banyak jamaah yang salaman sama saya kayak gini. Belum apa-apa kayak gini. Atau juga ada salaman, ada juga bapak-bapak yang salaman sama saya ujung jari. Ini bukan salaman Pak, ini namanya ngasih amplop. Dan saya tipe ustaz yang nggak nerima amplop, langsung transfer. Kalau mau salaman itu harus sempurna. Kalau bersama kawan harus sempurna kayak gini. Assalamualaikum. Dan tata cara adab bersalaman harus bertatap muka. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Dari mana? Anaknya berapa? Istrinya berapa? Harus bertatap muka. Orang Arab kalau salaman kayak gini Pak, makin lama salaman kita makin tetes menetes dosa-dosa kita. Subhanallah, beda kan? Nah, lalu kemudian, tapi kalau jumpa sama orang sepuh itu harus cium di sini atau di sini. Kalau jumpa sama guru boleh di sini, boleh di sini. Kalau jumpa sama orang tua boleh di sini, boleh di sini. Saya mencontohkan. Mana di sini yang sudah tua? Maaf. Sini Pak. Maaf, sebagai contoh ya. Mudah-mudahan insya Allah panjang umurnya. Sini Pak. Banyak amalnya. Banyak istrinya. Kalau jumpa sama orang sepuh, nih Upin. Berdiri Pak, berdiri. Kalau jumpa sama orang sepuh, maka kalian salaman kayak gini. Mana Pak tangannya? Lalu kemudian dicium di sini. Kalau ciumannya di sini namanya ta'adduban. Apa namanya? Apa namanya? Ta'adduban. Apa artinya ta'adduban? Penghormatan. Faham? Kalau ciumannya di sini, kok bau rokok Pak? Oh, tidak merokok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ciumannya di sini namanya tabarrukan. Apa namanya? Tabarrukan. Minta keberkahan. Banyak upin-ipin yang salamannya kayak gini. Atau salamannya kayak gini. Salah itu. Coba kalau salaman sama orang sepuh gimana? Gini. Oke Ibu? Oke Pak? Oke? Kalau jumpa sama orang tua, sama guru, ciumannya di sini sama di sini. Tapi kalau jumpa sama istri, ciumannya bukan di sini, bukan di sini. Di mana Pak? Sudah tahu kan Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi orang mulia. Mohon doanya ya. Iya, terima kasih Pak. Oke Pak, oke kan? Iya, boleh. Sekarang saya minta tolong dari jamaah. Semua yang ada di sini harus salam sama kawan-kawannya. Ibu-ibu juga. Ayo, salam Pak. Salam Pak, salam. Salam Pak.
Ya, salam. Nah, salam. Ibu, bapak, ibu, bapak, jangan dua-duanya nunduk. Nanti saling cium gimana? Cukuplah satu yang nunduk, satu yang terima. Ini dua-duanya. Oke, paham insyaallah. Minum dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Saya sudah sampaikan. Jangan minum dengan tangan kiri. Jaga, jaga. Lalu kemudian Nabi sudah mengajarkan kita senyum, salam, lalu kemudian wudhu. Lalu kemudian yang keempat yaitu adalah tolong perhatikanlah tata cara pipisnya, Pak. Banyak yang laki-laki kalau mau pipis kayak gini. Ibu, jangan nengok ya. Oke? Ini punya onta ini. Jangan nengok. Banyak laki-laki kalau pergi ke WC kayak gini, pipisnya. Lalu pipisnya teteslah di sini. Teteslah di sini. Kira-kira sholatnya diterima tidak? Banyak ahli neraka gara-gara pipis. Perhatikanlah wuduknya. Bapak-bapak, tolong perhatikanlah tata mereka itu berwuduk. Karena banyak upin-ipin kalau mau wuduk asal buka, apa namanya itu? Asal buka keran, masuk ke masjid. Siapa yang ngajarin mereka? Orang tua kan? Baliklah ke rumah, lihatlah mereka itu tata cara wuduk. Bisa, Pak? Kalau bapak tidak mengajarkan ke mereka tata cara wuduk, siapa yang menanggung dosanya mereka? Bapak-bapak, bukan mereka. Karena bapak tidak pernah ngajarin anak. Lalu kemudian tata cara pipis. Ibu jangan tengoklah. Bercanda ibu, bercanda. Nah ini Pak, lihat Pak. Kalau pipis itu Pak, jangan kayak gini. Ini banyak bapak-bapak kalau mau pipis kayak gini. Benar kan? Ada juga yang pipis kayak gini. Mana HP saya Ustaz? Sambil dia kayak gini. Banyak kan? Tata Nabi cara berpipis. Nabi itu mengajarkan ke kita, ini harus di depan, ini harus di belakang. Nah kayak gini nih. Nah, paham Pak? Ini khusus laki-laki. Kalau mau pipis, pipislah kayak gini. Satu gini, satu gini. Supaya apa? Supaya semua keluar. Kalau sudah kayak gini, gantilah gini. Setelah pipis ngapain Pak? Cebok, salah. Nah, mendaham, salah. Mendaham itu bagi orang-orang yang punya jabatan. Bapak gimana kabarnya? Makanya kalau senyum itu nampain giginya. Jangan kayak ini. Sombong kali kamu. Setelah pipis itu batuklah 3 kali, bukan mendaham. Jangan batuk. Malah batuk. Batuklah 3. Batuklah 3 kali dari perut. Setelah batuk 3 kali baru cek. Ini ajarannya Nabi, sunnah Nabi yang hilang ini. Banyak yang masuk neraka gara-gara api. Perhatikanlah tata cara pipisnya. Oke Pak? Lalu kemudian tata cara Nabi sholat. Banyak bapak-bapak yang mau sholat ketika jadi imam, dia itu salah sholatnya. Yang artinya sallu kama ra'aitumuni usolli. Siapapun yang mau menjadi imam di sini itu harus bergerak dulu baru takbir.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Supaya apa? Supaya makmum tidak mendahului faham. Tapi kesalahan kita sekarang itu apa? Kalau mau sholat kayak gini, Allah, mereka salahnya siapa di sini? Salah imam lah, bukan salah makmum. Siapa yang suka mendahului imam di dalam sholat, maka nanti pada hari kiamat mukanya bisa menjadi muka keledai. Kalau mau sujud, bergeraklah dulu. Allahu Akbar. Mau bangun dari ruku, bangun dari sujud. Allahu Akbar. Faham Pak? Jangan Allah di belakang. Benar kan? Nah, itulah artinya sholatlah sebagaimana saya sholat. Nabi begitu sholatnya, bukan kayak kita. Salah tata cara sholat kita ini. Tidak, tolong perhatikanlah sholatnya. Lalu kemudian jangan mengaminkan sebelum imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Keledai tidak boleh mengaminkan sebelum ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namanya anak-anak nggak apa-apa, masih belajar. Itu kesalahan siapa? Kesalahan orang itu tidak pernah ngajarin. Kalau ngajarin nggak mungkin mereka itu selalu salah. Faham Pak? Kapan kita mengaminkan imamnya imam? Ketika dia berkata semua amin. Nah, supaya faham. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang aminnya sama seperti aminnya imam, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ghufira lahu ma man wafaqa ta'minahu ta'minal imam. Siapa yang aminnya sama seperti aminnya imam, ghufira lahu, semua dosa-dosanya diampuni. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Semua dosanya diampuni kecuali dua. Apa itu? Yaitu adalah riba sama hutang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hindarilah riba, jauhilah riba, jauhkanlah yang artinya hutang. Kalau sudah jelas haram, ya haram. Jangan nipu diri sendiri. Kita ini selalu baca doa ini, tapi kita itu suka melarang. Doa ini sudah jelas. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna wa arinal batila batilan warzuqna. Apa artinya itu? Yang sudah dilarang oleh Allah, ya jauhin. Yang sudah dihalalkan oleh Allah, ya udah ambil. Begitu ya Pak. Oke. Lalu kemudian yang terakhir, yaitu adalah Nabi kalau lagi sholat, kalau salam itu bukan seperti kita. Kita ini kalau salam kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salah Pak. Salah. Nabi kalau salam di saat sholat, dua pipi ini nampak oleh makmum. Kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dua pipi ini harus nampak oleh Jangan karena dia itu jangan karena ada anak gadis di belakang makin lama di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi. Paham? Lalu yang terakhir, jangan tidur, jangan keluar dari rumah, jangan tidur dalam keadaan junub.
Kalau bisa keluarlah dalam keadaan berwudu. Itu ajarannya Nabi. Mengapa lebih banyak kerasukan setan itu ibu-ibu dibanding bapak-bapak? Mengapa? Karena kesukaan setannya itu adalah perempuan. Jangan tidur, jangan keluar dari rumah dalam keadaan harus berwudu. Makanya banyak ibu-ibu itu yang kerasukan setan. Itu kerasukan setan kan? Lebih banyak yang kerasukan setan siapa? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu kan? Mengapa ibu-ibu yang kebanyakan kerasukan setan itu ibu-ibu? Mengapa laki-laki itu jarang, bahkan tidak ada kerasukan setan laki-laki? Tahu kenapa? Karena laki-laki itu sudah satu jalur sama setan. Benar kan Pak? Benarlah. Satu jalur kita sama setan. Maka kata setan, untuk apa saya disalahin terus? Salahnya dialah. Benar kan Pak? Jangan tidur, jangan keluar dalam keadaan junub. Perhatikanlah Pak, inilah yang namanya sunnah-sunnah Nabi. Inilah yang namanya sifat-sifat Nabi. Sekarang kita ini harus hafal siapa itu Nabi. Nabi putra Abdullah. Dengan satu suara, Nabi, saya berkata, Nabi putra Abdullah. Jamaah jawab, Nabiullah Muhammad. Itu aja, oke Pak? Itu aja, Nabiullah Muhammad. Kalau tidak hafal, ayo ulang lagi. Nabi putra Abdullah. Nabi kekasih Allah. Manusia idolaku. Manusia pujaan aku. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana fir lana ma madha. Sekarang poin yang terakhir, yaitu adalah apa fungsinya, apa hikmahnya, apa kelebihannya kita itu bersolawat ke baginda Nabi. Apa
Apa hikmahnya, fungsinya kita itu bersalawat di situ. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Apa yang terjadi kalau kita itu bersalawat? Tanhallu bihil uqad. Semua yang kita hadapi, kesulitan, kesusahan, maka akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Bapa, ibu usahanya tidak lancar atau banyak dapat ancaman, maka dengan keberkahan akan ada solusi. Wa tanfariju bihil kurab. Atau ada abang-abang yang belum menikah, kalau ingin cepat menikah, maka sering-sering bersolawat. Wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij. Engkau ingin menjadi seorang mulia, ingin jadi ustaz, ingin jadi pilot, ingin jadi wali kota, ingin jadi bupati, ingin jadi TNI, ingin jadi polisi, ingin punya rumah baru, ingin punya tanah baru, ingin punya istri baru. Dengan bersalawat, wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib. Ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, ingin pergi ke Makkah, ingin keliling Indonesia, dengan apa bisanya? Dengan keberkahan bersalawat. Wa tunalu bihir raghaib. Ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, harus diiringi juga dengan keberkahan, dengan berselawat. Wa husnul khawatim. Banyak ujian, banyak gempa, tidak pernah turun hujan, maka dengan keberkahan selawat akan turun hujan, akan turun keberkahan, akan turun ketenangan, akan turun keberkahan, kebahagiaan. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Maka harus sering-sering bersalawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Pelajaran ini yang terakhir yang saya harus sampaikan itu adalah tata cara berdoa. Nabi Pak kalau berdoa itu kayak gini. Nah, suatu ketika Nabi ada di atas mimbar lagi menyampaikan khutbah Jumat, datanglah seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid lalu berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Semua harta kita itu sudah habis. Onta mati, kebun mati ya Rasulullah. Gimana responnya Nabi? Langsung Nabi mengangkat tangannya. Nabi kalau berdoa kayak gini, Pak. Apa kata sahabat Nabi? Hatta yura bayadha ibtayhi. Sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan putih, Pak, ketiaknya Nabi. Bayangkan, Nabi itu kalau mau berdoa kayak gini, tangannya diangkat ke atas, kulitnya putih, ketiaknya putih. Kalau mau berdoa lama, kalau mau berdoa mengangkat tangannya. Itulah Nabi. Kita sudah pendek, pesek, hitam, ketiaknya hitam. Kalau mau berdoa kayak gini, kita ini benar kan? Kalau ada jamaah yang suka berdoa kayak gini, tangannya kayak gini, itu artinya, ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Mau dikasih-kasih, mau tidak dikasih, saya terima. Itu artinya sombong. Apa artinya? Apa artinya? Nah, maka kalau mau berdoa harus mengangkat tangannya. Dan tata cara kita berdoa itu harus ada 4 syarat. Bapak-bapak kalau ingin berdoa seperti Nabi kayak gini, mengangkat tangannya boleh, tapi jangan lama-lama. Nanti Pak Lora pingsan. Oke? Kalau mau berdoa harus ada 4 cara. Perhatikan Pak, karena banyak bapak-bapak, banyak imam-imam kalau mau berdoa itu hurufnya tidak jelas kayak gini.
Kata jamaah, amin, amin, amin. Apa itu? Kalau mau berdoa itu Allah dirayu, Pak. Dirayu Allah itu. Gimana cara kita rayu kepada Allah? Mintalah pelan-pelan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin kalah. Harus dipaksa. Ini banyak jamaah kalau mau berdoa seperti dia mengancam kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan jodoh saya, titipkanlah dia. Bahaya kan? Kalau mau berdoa harus ada 4 syarat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Setelah itu bolehlah berdoa dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Kalau ingin berdoa dengan bahasa Indonesia juga boleh. Apalagi abang-abang yang belum dapat jodoh, kalau ingin mendapat jodoh maka bacalah doa saya ini. Saya kasih kepada bapak-bapak. Bapak mau? Mau? Ikutilah saya. Ya Allah. Dengan satu suara, Pak. Jangan takut. Ayo dengan satu suara. Kalau dikasih oleh Allah, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih oleh Allah, innalil. Ikutilah saya. Bapak-bapak aja, ibu-ibu jangan. Ya Allah. Jauhkanlah saya dari virus dan dekatilah saya sama orang serius. Sudah hafal? Ulang lagi. Ya Allah, jauhkanlah saya dari virus dan dekatilah saya sama orang serius. Nanti setelah selesai acara ini, sebelum selesai acara ini kita doa bersama. Jangan balik ke rumah. Doa bersama, setelah itu mau balik-baliklah. Mau tidur di sini tidurlah. Oke? Intinya kalau mau berdoa itu harus ada 4 syarat. Yang pertama, dengan satu suara. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Ada yang berkata Rasulullah SAW, ada yang berkata Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil. Nah, itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكف المصطفى كالورد نادي وعطر يلقى إذا مست أيادي. Salah. Yang pertama Allah Allah, yang kedua ya Rasulullah. Mau masuk surga?
Lagu tidak hafal, keluarga Nabi tidak hafal. Nah ini. Ulang lagi. Yang pertama Allah Allah. Yang pertama Allah. Yang kedua bisa kerjasama? Ayo. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Wa itur wa yabqa idha massat ayadi. Wa amma nawaluha kullal ibadi. Yang pertama Allah Allah bau. Yang kedua ya Rasulullah. Susahnya di mana? Ini Allah Allah, lalu ya Rasulullah. Ayo, harus hafal. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Wa itur wa yabqa idha massat ayadi. Wa amma nawaluha kullal ibadi. Habibullahi ya khairal bara. Ya qamarun sidlan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil wa jamil wa jamil sidlan nabi wa jamil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan semua yang ada di sini sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rezekinya, banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak gelarnya, banyak bininya. Sebelum saya tutup acara ini, minta tolong jangan langsung balik, dengarkanlah apa yang harus didengarkan oleh Ustaz Afif. Setelah itu insya Allah kalau bisa Bapak beramal, beramallah. Lalu kemudian saya akan kasih hadiah kepada orang yang beramal. Apa hadiahnya? Yaitu adalah kurban. Mana kurbannya? Sini. Silahkan dengarkan, lalu kalau bisa beramallah. Oke Pak? Oke Bu? Minhuma wa 'allimna minhuma jamila warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alna ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya minta maaf apabila ada kata-kata dari saya yang menyinggung perasaan bapak-bapak atau ibu-ibu. Saya minta maaf dari jamaah. Dimaafin atau tidak? Katanya dimaafin, tapi tidak senyum sama saya. Macam mana itu? Kalau memaafkan orang harus Ayo, saya minta maaf lagi. Saya minta maaf kepada jamaah yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf. Dimaafin atau tidak? Maafin Ustaz. Kalau bicara sama orang sepuh, maafin Pak, maafin Ibu, silahkan Pak, silahkan Ibu, silahkan Ustadz, maafin Ustadz. Harus di ujungnya itu harus ada istilah Pak, Ibu, Mbak, Ustadz, Kiai. Harus kayak gitu. Itulah
Orang Indo sebenarnya kalau bicara kayak gitu, benar kan? Tapi sudah hilang. Macam kayak gini, sudah yang namanya adab sekarang itu sudah hilang. Mengapa? Karena orang tua tidak mengajarkan anak-anak. Saya minta maaf lagi. Maka jawabannya sudah dimaafin Ustaz. Oke? Kerjasama. Saya minta maaf kepada jemaah yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Dimaafin atau tidak? Mudah-mudahan ahli surga. Lalu kemudian sebelum saya meninggalkan tempat ini, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, upin-upin, tulislah di Instagram, tulislah di TikTok, tulislah di YouTube. Di TikTok atau di Instagram atau di YouTube juga boleh. Tulislah di situ Abdul Basit _Musfi. Apa? Abdul Basit _Musfi. Mau diapain Ustaz? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Follow lah. Oke? Bang, abang, kameramen. Apa nama YouTube ini? Ini Masjid Al-Ikhlas nanti. Masjid Al-Ikhlas Permuda. Masjid Al-Ikhlas Perumdam, Sriwijaya, Lampung. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Oke Bapak Ibu, follow lah, bantulah. Oke? Oke, kita sekarang tutup acara ini dengan doa. Sebelum saya meninggalkan tempat ini juga minta tolong. Kita ini sudah ada di dalam masjid. Kalau engkau mau keluar dari masjid, bawalah sampah-sampahnya. Kita ini umat Nabi harus mencontohkan yang baik-baik. Oke? Oke Bu. Lalu kemudian saya Masya Allah dikasih banyak makanan. Makanan ini semua enak, tapi lebih enak kalau dibungkus. Yang faham alhamdulillah, yang tidak faham innalillah. Kita tutup acara ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdiri, berselawat, saling salam. Sallallahu salawat Ustaz. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu. Kita mati di sini apa di luar? Di luar. Sallallahu ala Muhammad. Minta surat apa, Bang? Minta surat apa? Sebentar, Pak. Semoga sehat selalu insyaallah. Sehat selalu, panjang umurnya, keturunannya ahli Al-Quran insyaallah. Mohon doanya. Lam